Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kami bisa kembali menyapa Anda semua dalam program kajian kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan intisari kajian yang sangat penting dan mendalam yang telah disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram, Kiai Haji Ahmad Mashkur, LC, Master of Arts. Kajian ini beliau sampaikan pada hari ini Jumat 26 Desember 2025, membahas tuntas mengenai hak dan kewajiban terkait mahar atau mas kawin dalam konteks pernikahan dan perceraian, dengan fokus pada tafsir surah An-Nisa ayat 20-21. Mari kita simak bersama. Kami mulai dari konsep mahar itu sendiri dalam Islam. Dalam agama kita, jumlah mas kawin ini tidak dibatasi secara maksimal, Bapak dan Ibu sekalian. Artinya, fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan suami. Prinsipnya adalah jangan sampai membebani suami melebihi kemampuannya. Untuk bentuk mahar, segala sesuatu yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomi itu bisa dijadikan mas kawin. Dan penting untuk diingat, memberikan mas kawin ini adalah kewajiban suami kepada istri, bukan sebaliknya. Kemudian, bagaimana hak mahar ini dalam konteks perceraian? Nah, ini ada perbedaannya, tergantung inisiatif perceraiannya datang dari mana. Jika perceraian itu terjadi atas inisiatif suami, atau yang kita kenal dengan talak, setelah mas kawin diberikan, suami dilarang keras mengambil sedikit pun dari mas kawin tersebut. Mengambilnya kembali tanpa alasan yang sah, itu dianggap sebagai kebohongan atau buhtanan, dan dosa besar, atau ithman mubina. Mengapa demikian? Karena mas kawin itu telah menjadi hak penduh bagi istri. Lain halnya jika perceraian itu atas inisiatif istri, yang disebut dengan khulu. Jika istri yang mengajukan cerai karena merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan pernikahan, dan ia bersedia untuk mengembalikan mas kawin yang telah diterima, maka suami diperbolehkan untuk menerimanya kembali. Ini karena inisiatif perceraian datang dari pihak istri. Bagaimana kalau suami meminjam mahar dari istri? Diperbolehkan, asalkan dengan niat tulus untuk mengembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan pengembaliannya bagi siapapun yang berniat baik. Namun perlu digarisbawahi, meminta atau mengambil mas kawin tanpa niat mengembalikan, atau bahkan dengan paksaan, itu sangat terlarang dalam Islam. Selanjutnya, muncul pertanyaan penting, kapan sebenarnya mahar ini menjadi hak penuh bagi istri? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Pendapat mayoritas, termasuk Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa mas kawin itu menjadi hak penuh istri setelah terjadi khulwah sahihah. Apa itu khulwah sahihah? Yaitu berduaan di tempat yang aman dan tertutup tanpa gangguan pihak ketiga, baik itu sudah terjadi hubungan intim atau jima maupun belum. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa mas kawin menjadi hak penuh istri hanya setelah terjadi jima. Jika hanya khulwah sahihah tanpa jima, istri hanya berhak atas setengah dari mas kawin. Ada juga pendapat Imam Malik, yang menyebutkan bahwa mas kawin menjadi hak penuh istri jika pasangan sudah tinggal bersama atau sukna, meskipun belum terjadi jima. Dalil Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 21 menguatkan beberapa pendapat ini, yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain, bergaul, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Kata afdho atau bercampur dan bergaul dalam ayat ini, ditafsirkan sebagai keintiman fisik atau tinggal bersama, yang menguatkan bahwa setelah terjadi keintiman atau kebersamaan yang mendalam, mas kawin itu menjadi hak penuh istri. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting pendengar sekalian, adalah peran hakim dalam perselisihan. Dalam kasus perselisihan mengenai mas kawin atau perceraian, keputusan hakim adalah final dan wajib diterima oleh kedua belah pihak. Ini meskipun keputusan tersebut mungkin berbeda dengan pandangan mazhab pribadi kita. Mengapa demikian? Demi menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Dari semua pembahasan ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah dan pelajaran berharga. Yang pertama, Islam ini sangat menjunjung tinggi hak-hak istri, terutama terkait mas kawin. Suami dilarang keras mengambil kembali mas kawin yang telah diberikan jika perceraian terjadi atas inisiatifnya, karena itu adalah hak penuh istri. Kedua, pentingnya kejujuran dan niat baik dalam setiap transaksi, termasuk dalam urusan mas kawin.
Jika suami meminjam mahar dari istri, niat untuk mengembalikan adalah kunci keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hukum Islam ini memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dalam perceraian. Jika istri yang berinisiatif cerai karena alasan yang sah, ia dapat mengembalikan mas kawin sebagai bentuk hulu, menunjukkan keseimbangan hak dan kewajiban. Keempat, dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama atau perselisihan, penting bagi kita untuk berkonsultasi dengan ulama yang kompeten, dan pada akhirnya, patuh pada keputusan hakim yang berwenang demi kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir, pendengar yang budiman, semua prinsip ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kepercayaan antara suami istri, serta mencegah praktik-praktik zolim yang dapat merusak hubungan yang suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keberkahan, dan kemudahan dalam mengamalkan setiap ajaran Islam dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dijauhkan dari segala keburukan dan diberikan kebaikan yang melimpah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian sajian kami kali ini, nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya, hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.